Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di podcast Bengkel Belajar. Di episode kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan kita dengan dua orang alumni pondok pesantren, yakni Helen Novitasari dan Intan Arumsari. Nah, kemarin kita udah bahas tentang bagaimana mereka pertama kali bersinggungan dengan kehidupan di pondok, terus apa yang udah mereka dapatkan di sana, dan bagaimana mereka ngejawab tentang kehidupan di pondok pesantren yang kata orang bagaikan hidup di penjara. Nah, hari ini kita akan kembali lanjutkan obrolan tersebut, tapi lebih spesifik membahas tentang isu-isu yang menjadi pengetahuan kita bersama, yakni banyaknya mencuat berita-berita tentang pelecehan seksual oleh oknum-oknum di pondok pesantren, kemudian ada kasus bullying juga, dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai sesi kali ini, ada satu pertanyaan yang sangat-sangat ingin ditanyakan dari dulu, dan ini memang harus dijawab oleh alumninya, nggak bisa yang lain. Nah, pertanyaan itu adalah, pondok pesantren itu sebenarnya aman nggak sih buat siapapun yang mau hidup dan tinggal di situ? Maksudnya dalam konteks ini santri ya, ataupun santriwati. Apakah dia bebas dari bullying? Apakah dia bebas dari pelecehan seksual? Apakah dia bebas dari bahaya-bahaya lain yang mengintai? Atau bagaimana? Mungkin Helen dulu yang bisa jawab pertanyaan itu. Oke. Kalau ditanya pondok pesantren ini aman atau tidak sih gitu ya. Kalau Helen sendiri sebagai alumni 6 tahun di pesantren bakal bilang aman gitu. Karena selama ini kan saya ngejalani itu selama 6 tahun itu. Amannya tuh dari apa gitu? Amannya itu orang tua pertama. Orang tua tuh ngerasa anaknya terjaga di sana, aman insya Allah gitu. Ibarat kata dari pergaulan bebas di luar, dari pengaruh HP segala macam, di pesantren itu nggak ada megang HP gitu ya. Jadi insya Allah kan orang tua ngerasa aman, makan juga terkontrol 3 kali sehari, pendidikan segala macamnya juga dikontrol dalam lingkungan pesantren. Terus apakah di pesantren itu lepas dari bullying gitu ya? Nah, ya sama-sama kita tahu gitu kan, pasti ada dari tiap tempat sekolah itu bullying itu tadi gitu. Berarti nggak cuma di pondok kan? Iya, bukan hanya di pondok, di luaran mungkin juga begitu. Oh, memang gitu ya. Oke. Karena kan kasusnya bukan cuma di pondok, juga ada di sekolah-sekolah luar. Malah mungkin pesertanya lebih besar di luar daripada di pondok. Nah ya, jadi di pondok tuh juga ada bullying itu gitu. Cuma kan cepat teratasi karena mereka dipantau. Setiap asrama itu ada musrifahnya di dalamnya. Nah, setiap malam ditanya, seperti apa kejadian hari ini, bagaimana kegiatannya, siapa yang sakit, siapa yang begini begitu. Semuanya ditanyain. Itu setiap malam dan setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Nah, di situ jadi ketahuan. Nah, dulu ketika kasus kami Helen sebagai santriwati itu penindasan namanya. Ada kalau dulu namanya geng gitu ya, kalau sekarang kan circle gitu. Nah, jadi dulu tuh ada satu kelompok teman, ada 4 orang. Nah, itu seolah-olah mereka menguasai asrama. Mereka nyetrika pertama, mereka harus kalau mau tidur harus matiin lampu, padahal kan nggak semua bisa matiin lampu. Nah, itu sebenarnya salah satu bullying kecil gitu ya. Nah, tapi karena adanya pengasuh yang selalu mengontrol gitu, dengan 4 orang lawan berapa orang jumlah satu asrama gitu ya kan, jadinya dengan kaduan-kaduan yang seperti itu musrifahnya bertabayun, benar enggak mereka yang begini. Terus ditanya juga kepada kami yang merasa tertindas tadi ini gitu kan. Akhirnya mereka ngaku juga gitu, dikasih peringatan, mereka bakal berubah enggak besok gitu. Tapi seandainya kedepannya terulang lagi, itu peringatan mereka di DO tuh ya, mereka keluar dari pondok. Berarti ada pengawasan, iya. Kemudian ada punishment kalau memang ada pelanggaran. Dan itu ditetapkan dan diberlakukan ya apa adanya gitu kan. Okay. Ya, dan itu langsung kepada pimpinan.
yang mengatasi itu gitu kan, punishment yang diberikan kepada mereka. Jadi ketika mereka dihukum ini gitu, itu bukan hanya di depan mereka saja, tapi di seluruh santriwatinya, seluruh murid di pondok itu. Biar kapok. Ya, Lain takut. ya. Jadi ketika kalian sudah tahu ini hukumannya kepada orang yang bullying katanya gitu kan, maka yang lainnya kan tentu takut untuk merasa dirinya lebih paling baik atau gimana lah gitu dengan bullying itu. Kan bullying itu ibarat katanya terjadi karena dia nggak percaya diri mungkin, atau dia kalau dia nggak kayak gini dia nggak punya teman atau kayak gitu atau segala macamnya lah yang kita tahu ciri-ciri orang yang bullying itu tadi gitu kan. Itu sih pendapat Hidden. Kalau Intan Ini masih konteks di pondok sendiri kan. Kalau di pondok sendiri sih nggak jauh beda, cuman adalah perbedaannya. Kalau misalnya pondoknya Helen tadi kan pengawasan dari ustazahnya, ada ustazahnya kamarnya itu langsung sama peserta didiknya gitu kan. Kalau Intan tuh ada yang namanya munazomah atau biasa OSIS sama mudabiroh. Mudabiroh ini kayak kakak tingkat yang disediakan di asrama itu gitu untuk memantau adik-adiknya gitu. Jadi setiap malam itu sebelum tidur kan ada baca doa nih. Nah setelah baca doa tuh nanti ditanya hari ini udah ada ngelakuin salah atau tidak gitu. Terus ada melanggar disiplin dan semuanya lah ditanya satu-satu gitu. Nah jadi dari situlah kalau misalnya ada yang sedikit mengarahkan kepada bullying atau tidak disiplin, langsung dipanggil sama kakak mudabiroh itu. Jadi langsung ditindaklanjuti. Misalnya bullying, langsung dipanggil orang yang dibulinya itu dan meminta maaf langsung di situ gitu. Jadi peran ustazahnya itu ada, tapi lebih kami tuh lebih ke santrinya diberi amanah gitu. Nanti kalau mudabirohnya tidak bisa menangani, pergi ke munazomah. Munazomah nih osisnya, kakak osisnya. Nanti kalau kakak osisnya tidak bisa menangani lagi, baru pergi ke ustazahnya gitu. Lebih ke diciptakan jiwa kepemimpinannya dari situ. berarti kalau bisa disimpulkan, kalau di pondoknya Helen berarti kuncinya ada di pengawasan, kemudian dengan punishment, dan itu dilihatkan ke santriwati kalau seandainya ngelanggar aturan, terutama untuk pelanggaran-pelanggaran yang konteksnya adalah soal keamanan antar santri, kayak bullying, itu dikasih lihat kan. Sehingga kuncinya ada di pengawasan dengan hukuman tadi. Kalau di pondoknya Intan itu kayak gini ya, kalau di Gontor, koreksi kalau seandainya salah, itu ada semacam ada namanya peer kalau di psikologi belajar atau psikologi atau bimbing konseling gitu. Jadi kayak ada mengupayakan itu sebenarnya sih upaya meleburkan loh antara senior sama junior. Jadi dia udah berbaur. Nah sebenarnya kan kasus bullying itu terjadi karena ada jiwa-jiwa eksklusif. Yang satu nggak mau gabung sama yang ini. Yang kalau kata Helen tadi circle ya. Kalau sekarang, kalau dulu geng namanya. Ketika yang dilibatkan dalam pengawasan itu, yang dalam pengurusan itu adalah santrinya juga, ada semacam pembauran antara mereka sehingga ada jiwa-jiwa inklusif. Yang akibatnya antar mereka tuh nggak ada perasaan pengen saling menindas. Nggak gitu kan kira-kira rasa-rasanya. Soalnya di beberapa sekolah lain yang juga sekolah asrama, ada salah satu sekolah asrama di kota Teluk Kuantan ini yang juga caranya demikian, sehingga kasus bullying antara senior dengan junior tuh nggak ada yang kedengeran. Yang malah ada kalau kita lihat di sekolah itu antara junior sama senior akrab malah gitu, karena ada pembauran itu. Jadi mereka inklusif. Jadi bisa dikatakan pondok aman ya sebenarnya, ya kan? Dan benar sih kata Helen tadi, yang namanya bullying itu ultimate problem, bener nggak? Ultimate problem itu maksudnya dia ada di semua budaya, ada di semua tempat, ada di semua lokasi, ada dimanapun itu intinya. Jangankan di pondok,
mungkin di kabinet nggak bilang kabinet presiden ya, bilang kabinet aja. Entah kabinet apapun itu, bullying pasti ada kan. Kemudian di organisasi bullying pasti ada. Cuma yang bikin kita kesel adalah concernnya ketika ada kasus bullying di pondok langsung di blow up, meledak. Tapi kalau di sekolah-sekolah lain malah kayak biasa aja. Ada juga beberapa kasus kan bullying di sekolah-sekolah internasional kan, yang kata orang di situ lebih beradab gitu. Tapi ada gitu. Pertanyaan berikutnya untuk Helen dengan Intan. Tadi kan udah dikasih tahu juga bahwasanya cara pondok untuk menjaga kalian dari bullying adalah dengan pengawasan, kemudian penerapan hukuman nyata, dan menerapkan inklusivitas antara senior dengan juniornya. Yang kemudian jadi pertanyaan dari situ adalah, kalau seandainya hari ini ada stigma dari masyarakat, tapi kan kita nggak pernah benar-benar tahu, bisa jadi itu cuma omong kosongnya aja. Omong kosong itu maksudnya mungkin ya basa-basi atau jawaban diplomatis aja mungkin dari entah itu alumni, entah itu santrinya, entah itu pondoknya. Apa bukti yang bisa kalian kasih lihat? Ya pondok itu aman kok gini. Aman, pondok itu nggak ada aneh-aneh kok gitu. Mungkin ada hal yang disediakan oleh pondok. Oh, kalau mau bukti aman, nih kami sediain ini gitu. Lalu Syafatul Rasul di tempatnya Helen apa? Kemudian di pondoknya si Intan juga apa? Ibarat katanya itu lebih kepada ngasih kepercayaan gitu ya ke orang. Bentuk kepercayaan Iya, ke orang tua. Contohnya kalau di pesantren itu ngadakan kajian orang tua atau kajian santri gitu kan. Per bulan, umpamanya 1 kali sebulan itu dipertemukan dalam satu kajian tentang pesantren atau tentang cara mendidik anak itu bagaimana gitu, untuk mereka percaya gitu bahwa adanya kedekatan pesantren dengan wali murid juga, bukan hanya sekedar pesantren kepada anak didiknya aja gitu. Itu salah satu sarana yang diberikan pondok gitu kan, untuk supaya orang percaya gitu kalau pesantren itu aman. Nah, itu salah satunya sih. Kalau dari Intan Apa ya? Kalau Helen kan tadi ada kajian ya. Kalau di sana tuh emang gak ada kajian, tapi setiap pas mau masuknya itu orang tua itu udah dikasih syarat gitu, syarat tertulis dan dibaca gitu. Jadi apapun yang terjadi di pondok itu orang tua itu harus percaya gitu. Tapi selagi masih di wajar gitu, bukan yang udah nyeleneh kayak gitu sih. Kalau kajian tuh nggak ada, tapi lebih menekankan ke pas waktu khutbatul ars tuh iya ada nih. Ya itu khutbatul ars tuh. Nah orang tua itu datang, ada yang datang. Kalau jauh kan nggak bisa karena dari pondok Intan tuh kan orangnya nggak hanya satu tempat itu, tapi jauh-jauh. Jadi ya sebagian ada yang datang gitu. Mungkin bisa di share mungkin dari orang tua yang datang gitu. Jadi dari khutbatul ars tuh nanti dari pimpinannya ya menceritakan gimana pondok dan sebagainya gitu sih. Berarti sebenarnya pondok itu udah berupaya juga kan sebenarnya gimana bangun kepercayaan dengan orang tua, yang dilihat dari adanya program-program kayak ada kajian dengan wali santri, di khutbatul arsy itu ada forum di mana orang tua bisa ngelihat proses yang akan dijalin oleh anak-anaknya gitu kan. Intinya sebenarnya bisa nggak sih kita simpulkan kadangkala penilaian negatif itu muncul malah dari orang yang nggak pernah bersinggungan dengan pondok kan sebenarnya. Justru orang tua yang bersinggungan dengan pondok dia tahu dan ada jaminan. Artinya begini, bisa nggak sih kita bilang ciri-ciri pondok pesantren yang aman buat santri yang pengen masuk ke situ adalah dia punya forum yang melibatkan antara orang tua dengan
pondoknya. Berarti itu kan ciri-ciri kan.